membahas belajar teknologi dengan ngobrol santai. Sebelum kita memulai, saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sofi selaku host dan ini teman saya. Saya co-host Aida. Sofi, gimana kabarnya hari ini? Baik sekali. Waduh, ganteng banget nih hari ini. Iya, Asik. terima kasih. Hari ini kita kehadiran tamu sangat spesial. Tamu ini sangat banyak sekali pengalamannya. Siapa tuh? Boleh tahu sih? Tanpa basa-basi lagi kita langsung sambut saja Pak Suryo. Mari Pak. Ya, duduk Pak. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bapak naik apa di sini Pak? Saya karena rumahnya di Depok, jadi naik motor aja. Oh deket ya. Deket. Cuma lewat Kopassus biasa. Oh, langsung masuk. Terkenal dengan poldernya. Waduh. Apa polder? Kurang tahu sih Polder Pak. tidur. Oh, Masa nggak tahu polder? baru dengar nih kayaknya nih Pak. Latar belakang Pak? Pak, saya tahu Pak. Kalau saya secara formal sebenarnya sarjana ekonomi, tapi saya hobi di teknik informatika. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya secara formal saya tidak pernah kuliah di teknik informatika. Jadi saya teknik informatika itu lebih banyak belajar dari kursus, terus dari sumber-sumber belajar seperti buku, internet. Gitu. Kalau boleh tahu Pak, sudah berapa lama Pak jadi instruktur di PPKPI ini Pak? Kalau di PKPI saya dari 2012 bulan Februari. Udah lama. Jurusannya Bapak di sini ngajar apa aja Pak? Saya bisa ngajar operator komputer, teknisi, jaringan, web. Kalau multimedia sama desain mungkin materinya lebih ke yang umum, general. Seperti bikin surat permohonan, bikin laporan keuangan. Tapi tahu nih nanti jujur ini saya sebut apa lagi ngasih materinya. Nah Pak, sebenarnya biasanya kesalahan apa sih Pak yang sering dilakukan oleh anak programming? Kalau programming itu sebenarnya lebih ke logiknya harus kuat. Jadi biasanya kalau di dalam programming itu yang penting adalah alur flow-nya harus jelas. Jadi misalnya kalau merekam data atau menyimpan data ya konteksnya harus satu paket, tidak boleh bias dan ambigu gitu. Yang penting itu logiknya harus kuat. Baru matematika. Oh iya. Matematika baru kemampuan membuat coding. Tapi era sekarang ini kan coding bisa di copy paste ya di internet. Itu yang tidak saya harapkan. Karena dengan mengerti coding secara langsung sama saja kita dengan menghafal. Gitu. Kalau Bapak belajar desain apa aja sih Pak di sini? Kalau desain kan biasanya kayak membuat biasanya ya membuat logo gitu loh, atau membuat poster, ya kan, mencetak apa ya bisa nama seseorang di topi atau di baju gitu, atau membuat name-tag seperti ini nih. Oh bisa ya Pak? Bisa nah, kayak gini, itu desain. Tapi memang untuk belajar desain orang itu paling tidak harus ada sekian persen bakat seninya gitu. Kalau enggak, bukannya nggak bisa, tapi mungkin harus dia struggle-nya harus kuat, perjuangannya harus bagus gitu. Ya kan? Iya. Nah Pak, biasanya di desain grafis itu belajar menggunakan software apa ya Pak? Kalau di PPKPI ya, itu Iya. kita pakai Photoshop, CorelDRAW, terus ada lagi Adobe Illustrator namanya. Tapi kalau untuk yang sifatnya lebih umum itu kita biasanya pakai seperti Microsoft Publisher, bikin sertifikat, bikin kartu nama, bikin labeling, ya. Tapi kalau untuk yang online kita bisa pakai Canva atau mungkin banyak sih sekarang sih yang versi online, tapi sekarang udah ada AI ya, jadi lebih mudah. Kalau ngedit video gitu diajarin juga nggak sih? Kalau ngedit video, iya tapi sifatnya tidak terlalu dominan ya, hanya materi yang sifatnya bersinggungan aja. Jadi ngedit video-video kecil kan sekarang bisa pakai kayak Filmora, ya kan? Iya, betul. Avi, bahkan bisa pakai CapCut gitu. Jadi sebetulnya tidak ibaratnya ya kalaupun ada tidak semendetail untuk di materi multimedia. Kalau tidak harus tahu semua tuh.
Kalau ide itu sendiri caranya nyarinya gimana sih? Kan susah Pak nyari ide itu. Nyari ide kan susah Pak nyari. Ya kalau ide itu akan muncul ketika kita sering berlatih gitu. Kalau kita maaf ya kalau peserta datangnya sehari enggak atau 2 hari masuk sehari enggak, nah, idenya akan terpendam secara perlahan. Iya. Jadi nggak bisa. Saya punya ide apa nih? Jadi kalau orang tuh sering berinteraksi dengan komputer, suatu ketika ada ide itu datang secara spontan gitu. Saya mau bikin apa gitu. Tapi kalau misalnya dia mungkin berinteraksi dengan komputer juga jarang ya, gimana dia bisa punya inspirasi? Ya harus di apa tuh pelatih juga ya Pak. Iya, ada istilah practice makes you perfect, ya kan? Berlatih itu membuat kita menjadi lebih baik gitu. Ya. Oke. Nah, Pak, itu skill apa aja sih yang dibutuhin di bidang perusahaan nanti di desain grafis nih Pak? Kalau desain grafis biasanya ya yang paling pokok sekali dia mampu mendesain. Jadi goalnya adalah dia bisa menciptakan karya desain gitu. Karya desain yang syukur-syukur belum ada di internet. Oke, contohnya bikin logo jangan sekarang sudah ada aplikasi yang bisa cek hak paten kita sahih atau valid atau tidak tuh. Misalnya kita bikin logo nih, nah logo itu nanti akan di search di Google Engine tuh. Kalau ada yang udah yang punya ya akan ditolak oleh sistem. Namanya hak atas kekayaan intelektual. Dengar saya ini. Iya, jadi namanya hak cipta. Oke. Ya. Kalau pandangan Bapak soal AI yang bisa baca kode gitu Pak? Ya kalau AI kan itu kan sebenarnya kan tools gitu, alat ya. Tapi sebelum kita menggunakan alat itu, paling tidak kita pernah belajar secara manualnya dulu, secara konvensionalnya. Baru ketika kita benar-benar membutuhkan tools, baru kita pakai AI. Betul-betul belajar dari basic Ya, dulu ya Pak. ya. Kalaupun kita pakai, sifatnya hanya sebagai clue saja, sebagai petunjuk saja. Jangan sebagai sesuatu yang dominan. Jadi misalnya gini contoh, saya mau bikin paparan nih. Paparan dia kasih 5 slide. Nah di slide itu kita akan uraikan sendiri secara pribadi kita. Jadi bukan melulu dari AI terus. Jadi ini kita nanti akan kosong gitu, akan nol. Nanti bahaya malah. Ketika internet mati, shutdown, kita mau minta tolong sama siapa coba? Semua ada di internet, bahaya kan gitu. Jadi makanya jangan terlalu juga kita senang dengan, bukan senang ya maksudnya, jangan juga terlalu kita mengandalkan AI. Karena suatu ketika servernya down ya, entah di hack atau apapun, udah kita nggak bisa. Kayak black box gitu ya Pak? Ya kalau itu sih sebenarnya nggak terlalu ini ya. Itu sih masalah teknis ya istilahnya. Tapi yang penting tuh dengan adanya AI ini, jangan seolah kita akan mengatakan bahwa saya sudah bisa lah tanpa harus berlatih mati-matian gitu kan, sudah AI, itu nggak boleh. Karena namanya berlatih kan kita harus mempelajari istilahnya apa ya, from zero to hero gitu ya kan, nah itu istilahnya. Jadi dari nol, yang tahu kita banyak nafsu gitu tapi tenaganya kurang. Saya pengen bisa ini, bisa itu, tapi begitu dikasih 1 materi aja udah kayaknya pusing banget. Nah itu yang bahaya tuh kayak gitu. Banget begitu soalnya. Nah gitu kan. Sama kalau misalnya berarti jangan ketergantungan sama AI juga ya Pak. Ya betul. Makanya saya bilang sekali lagi, AI itu gunakan ini sebagai tools. Ya alat aja. Misalnya kita buka baut nih, Iya, kan pakai tangan nggak mungkin. Kecuali kalau bautnya nggak terlalu kenceng kan, pakai tangan bisa, masih aman. Tapi ketika kita benar membutuhkan suatu alat, membutuhkan pembuka baut, ya kita gunakan kunci Inggris atau kunci pasta. Akhirnya seperti itulah, gitu ya. Jadi artinya sebelum kita menggunakan AI, kita sudah tahu cikal bakal objek yang ada di AI itu. Gitu loh. Jadi misalnya contoh gini, saya mau nyari, saya akan menyusun cerpen cerita pendek, ya kan? Nah sebelum kita menjelajahi AI, kita udah tahu cerpen itu isinya apa nanti. Gitu loh. Misalnya judulnya rahasia visi untuk kehidupan manusia, misalnya gitu. Nah, jadi kita jangan langsung ujuk-ujuk buka AI, tapi kita coba bikin topiknya dulu tuh, pendahuluan, maksud dan tujuan dan sebagainya. Nah kalau udah ketemu, baru kita ramu dikit. Buat gambaran aja ya. Artinya apa? Ini kita nggak mati gitu, tetap dinamis. Ya. Nah, Pak, gimana sih Pak cara menjaga murid biar tidak menyerah kan? Biar motivasi lah. Gitu. Ya, Biar motivasi. kalau Kalau juga yang ini ya, ikut menyerah di awal. ya,
sebenarnya yang pertama ketika kita berdiri di depan kelas adalah bagaimana menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Oke. Ya kan? Jadi misalnya kita kasih ada istilah analogi loh. Analogi adalah menceritakan sesuatu yang mirip dengan objek yang mau kita ceritakan. Seperti misalnya gender. Gender itu kan kalau orang awam kan mungkin agak sulit menerima ya apa sih arti gender itu sebenarnya. Nah, terus saya bikin analogi misalnya dengan sepasang sendal, bahwa gender itu harus ada sendal sebelah kiri dan sendal sebelah kanan. Ya, so, perempuan tidak akan bisa eksis tanpa ada pria. Pria juga tidak akan bisa eksis kalau tanpa ada wanita. Seperti itu bukan ya Pak? Pikirkan seperti itu. Jadi harus ada namanya analogi. Kalau pengalaman paling berkesan selama mengajar di KPI? Pengalaman saya ya kalau pengalaman ya, Iya, pengalaman apa kesan? Kesan, boleh kesan, boleh kesan. kesan. Ya kalau Kesannya pernah Bapak kalau alami ya. kalau kesan itu sebenarnya setiap angkatan itu pasti beragam. Tapi paling tidak saya bisa melihat bahwa seseorang itu akan terlihat ketertarikannya ketika kita memberikan tugas-tugas sebetulnya. Jadi kita kasih tantangan. Kayak mungkin kalian kenal Pak Mulki ya. Pak Mulki itu Iya. sifatnya strict tuh kalau tugas. Jadi kalau nggak dikerjakan ya tetap akan dituntut tuh harus jadi itu hasil job sheet-nya gitu. Kalau saya mungkin masih ada toleransinya lah, tapi tetap itu merupakan kewajiban mereka. Jadi sebenarnya karena ini kan kata-kata usianya udah dewasa nih, jadi nggak ada istilah harus dipaksa gitu juga gitu loh. Jadi sudah harus berangkat dari mau sendiri, motivasi sendiri gitu yang betul tuh. Jadi jangan maaf ya, kamu cengeng lah gitu. Iya. Cepet-cepet udah bosan, cepet-cepet udah nyerah, cepet-cepet udah aduh lama pusing nih gitu kan. Sebaiknya jadi itu perlu kita berikan motivasi itu di awal ketika kita berlatihan gitu. Nah, Pak, menurut Bapak sendiri jurusan apa sih Pak yang paling berguna atau berpengaruh nanti di masa depan nanti Pak? Ya sebenarnya semua kejuruan itu kembali ke kebutuhannya dan skill orang itu yang bersangkutan. Oke. Karena orang yang mungkin skillnya di desain dipaksakan di programming kemungkinan bisa tapi hanya 50% misalnya lah. Jadi artinya apapun yang nanti berkembang di masyarakat terkait dengan pekerjaan itu kalau bisa sih yang sifatnya satu garis lurus gitu. Misalnya ya kalau skill saya memang di desain ya udah ambil aja pelatihan yang berbasis desain gitu. Atau misalnya kamu lebih suka membuat video-video pendek nih atau short video ya udah karena hobi dari awal bisa langsung masuk ke multimedia. Jadi begitu nanti ada tantangan bekerja ketika interview kita tidak akan canggung menjawab pertanyaan dari HRD-nya. Karena kan yang nggak match kan kita belajar jaringan tapi skill kita, passion kita adanya di tata busana misalnya kan gak cocok tuh. Iya. Ya kan menjahit baju sama masang kabel jaringan itu sudah sangat berseberangan. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, memang sih semua kita bekerja keputusannya ada di perusahaan. Iya. Diterima atau enggaknya gitu. Jadi kalau saya pribadi sih lebih baik ya kita belajar itu tidak hanya satu objek saja atau satu disiplin ilmu, tapi juga kalau bisa semua harus bisa walaupun hanya sekedar knowledge atau pengetahuan. Tapi harus ada yang dominannya apa nih? Kan di teknik informatika ada 5 tuh. Ada multimedia, ada operator, programming, jaringan, sama satu lagi itu ini yang apa? Terkait dengan pembuatan aplikasi di handphone. Kayak studio, kayak apa istilahnya smartphone studio ada aplikasinya. Oh, ada aplikasi itu. Betul. Nah itu jadi memang kalau dibilang era sekarang ada era coding. Iya. Kan AI juga coding sebenarnya. Iya. Di prompting kan coding. Kalau fasilitas sama benefit yang didapat selama di PPKP ini kita Untuk peserta. Betul Pak. Untuk peserta ya bahan pelatihan Iya. seperti yang kalian dapat tuh kayak USB flash disk ya kan. Terus buku pelajaran walaupun sifatnya masih soft copy ya. Iya. Iya. Nah, terus ya komputer yang kita pakai sehari-hari walaupun suka error gitu. Katanya mau ganti Pak, benar nggak Pak? Ya insya Allah nanti di 2026 itu sudah akan diperbarui. Oke. Cuma sayangnya tahun 2006 saya sudah pensiun. Oh iya Bapak. Ya. Sih Bapak ya.
kabar-kabarnya. Nah Pak, apa sih Pak yang membedakan lulusan PKPI dengan tidak lulusan PKPI saat di dunia kerja nanti? Ya kalau itu saya tidak bisa secara ini ya, secara ibaratnya saya nggak bisa melihat secara kenyataan di lapangan gitu. Apakah dia lulusan dari PKPI atau non PKPI, saya nggak bisa tebak bagaimana eksistensinya di tempat kerja gitu. Karena itu kembali pada yang bersangkutan, gitu kan. Jadi sebetulnya lulusan itu nggak harus dari PKPI aja sih, gitu, dari mana aja boleh. Yang penting kan secara individunya orang itu udah ada motivasi sendiri, itu yang penting sebetulnya. Mau belajar di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dari PKPI atau untuk di Condet, itu saya rasa nggak ada masalah gitu. Ya, jadi jangan misalnya kita punya satu pola pemikiran, saya kalau nggak belajar di PKPI nanti takutnya susah nyari kerja, enggak juga gitu. Jadi kalau pertanyaan itu sebetulnya sih lebih tepat saya jawab ya itu kembali ke orangnya gitu, ya kan? Ya kan seperti itu. Terus kan tadi kata Bapak masa baktinya udah mau selesai nih Pak. Habis ini mau kemana Pak? Saya Belajar lagi kan? jadi gini, jadi saya tuh di rumah punya usaha butik. Namanya Pandesa Apa Fashion. udah berjalan dari lama? Dari 2011. Oh, udah Gitu. lama. Nah kemarin juga baru bikin video testimoninya tuh beserta alumni yang bekerja di tempat kami. Oh, Bapak kesana ini. Ada video testimoninya gitu. Jadi dari PKPI datang ke tempat workshop saya di rumah, sama saya di Depok kebetulan. Itu sudah dibuat kan testimoni dari peserta pelatihan kelas digital marketing yang sudah bekerja di tempat saya. Oke. Nah Pak, itu berarti kan setelah pensiun Bapak kan di butik Pak. Nah itu emang hobi Bapak atau bagaimana ya Pak? Nah jadi gini, saya juga ada sewa toko di namanya Depok Mall. Di Jalan Margonda tuh. Nah, bagaimana menarik pembeli itu? Saya akan buka workshop belajar gratis. Misalnya untuk ibu-ibu UMKM. Iya. Jadi judul contohnya gini, bagaimana mengelola keuangan dengan menggunakan Microsoft Excel. Gitu. Nah, nanti saya bikin flyer tuh buat. Jadi nanti saya ngajarnya di toko istri saya. Gitu. Tapi free, gratis. Jadi nanti saya ngajar dengan syarat yang mereka harus bawa laptop lah. Kalau misalnya nggak punya laptop ya sementara menjadi pendengar setia dulu gitu. Nah, jadi ketika saya mengajar nanti ada waktu break time dong. Iya. Nah, mereka silakan untuk melihat situasi toko. Nah, satu atau dua mungkin ada yang beli atau enggak itu nggak masalah lah. Yang penting kita sudah memberikan materi yang memang terkait dengan kan ibu yang datang biasanya ibu yang punya usaha kecil-kecilan juga tuh. Misalnya jualan somai, jualan keripik, jualan apa. Nah, gimana sih bikin laporan keuangan yang bisa dijadikan tolok ukur bahwa saya ini usaha rugi apa untung sih gitu kan. Kadang-kadang orang jualan keripik apa ditanya laporan keuangannya punya nggak punya, itu apa nggak tahu kan gitu. Tiba-tiba singkongnya habis, duitnya habis. Kalau tadi pertanyaan untuk fokus di butik juga enggak, jadi saya hanya sifatnya mensupport aja. Tapi tetap saya ngajar gitu, ngajar secara online. Saya nanti akan buka kursus namanya Kids Programming. Iya, program buat anak-anak yang usia 7 sampai 12 tahun. Gitu. Dengan menggunakan aplikasi Scratch. Ya. Jadi bikin program animasi itu. Multimedia cocok tuh, multimedia. Oh, MF cocok ya? Jadi misalnya kayak bikin alur cerita Sang Kuryang misalnya. Iya. Mulai dari dia ketemu terus berburu di hutan. Ada background, ada suara latar belakang. Ada voice over, bikin animasi, tapi bukan manusia tapi kayak 2 dimensi gitu. Jadi dia latar belakang gunung, latar hutan, nanti dia bergerak terus, jadi seperti video tapi dia lebih ke kartun lah, lebih ke kartun. Ya, kayak gitu. Kalau daftarnya gimana tuh Pak di butik itu? Kalau Iya, Pak. yang Untuk yang apa? Cara mendaftar butik gitu Pak atau yang naninya tadi. Daftar apa tuh? ikut animasi? Oh, kalau itu mah nanti kan biasanya kita share melalui WA group tuh. Oh ya belum. Oh, tapi ya untuk yang animasi saya tidak ada waktu dekat ini. Mungkin menjelang akhir tahun kali. Kalau di BKP itu udah nggak ada jadwal ngajar lagi, baru agak santai. Nah, baru saya bisa ekspos di. Kalau yang workshop itu Pak yang ngajar Itu biasanya nanti jadwalnya dari istri saya tuh. Oh dari istri. Jadi gini ya, saya dulu pernah ngajar diundang ngajar di rumah sakit Bayangkari tau nggak yang di Kelapa II. Kurang tahu saya Pak. Jadi saya tuh ketika mengajar
Jadi gini ya, saya ditantang gimana nih supaya ibu-ibu jualan pada laku gitu loh. Oke. Tapi kan ada yang bikin kue apa ya, kayak keripik singkong, peyek gitu loh, kue apem segala macam lah. Nah, akhirnya gini, saya coba bikin workshop di mana nanti ibu-ibu itu membawa tester makanannya di depan kelas gitu loh, ya. Oke. Ditaruh di sebelah. Jadi ketika saya ngajar tuh alat makanan yang mau ditester tuh udah disiapin gitu. Iya. Nah, terus begitu break time saya bilang, Bapak Ibu sekalian silakan mencicipi bikinan ibu-ibu warga setempat nih gitu. Kan nyicipin pasti ada yang beli dong. Masa lu nyicipin doang beli enggak gitu kan. Jadi saya bisa pakai trik kayak gitu tuh untuk bisa supaya mereka punya produk tuh laku gitu. Jadi yang belajar tuh ya mereka yang jualan juga. Mereka jualan, mereka beli juga gitu akhirnya. Iya betul. Ya kan? Nah, itu bisa sebagai trik bagaimana sebuah produk, entah itu produk barang atau jasa bisa bisa ada omsetnya lah gitu. Nah, jadi saya bisa menggunakan strategi seperti itu. Itu nama usaha tadi apa Pak? Kalau saya dulu namanya itu kalau saya tidak salah apa ya, Telkom Kampung kalau nggak salah itu. Jadi saya kerjasama dengan orang Telkom waktu itu. Oke. Orang Telkom. Kampung Teknologi Foundation, Kampung Teknologi Foundation. Nah, di daerah di sebelah Rumah Sakit Bayangkari itu Kelapa Dua. Di namanya Jalan Jengkol tuh kalau saya nggak lupa, namanya Jalan Jengkol. Masuk ke dalam nanti belok kanan. Saya diundang aja di situ. Saya ditanya gimana maksudnya supaya ibu-ibu dibikin kue-kue laku gitu. Saya pakai trik kayak gitu. Jadi sambil ngajar, sambil menjajakan cicipan mereka, cicipan istilahnya. Jadi mereka juga bawa barang dagangan yang bisa dijual belikan gitu. Kan kalau kamu misalnya nyicipin di keripik singkong, enak nih, berapa nih satu packnya kan gitu kan? Akhirnya beli satu, beli lagi satu, beli lagi dua gitu. Nanti ada kue basah, ada macam-macam. Jadi begitu keluar ngajar tuh barang dagangan habis gitu, kan? Jadi mereka saling jual beli. Yang jualan keripik beli cendol misalnya gitu, yang jualan cendol beli keripik kan bisa saling seperti itu, pakai kan sekarang udah teknologi canggih, pakai QRIS sekarang. Terus juga strategi marketing apa ya? Ya, gitu. So guys, bisa tuh diterapin tuh guys buat usaha-usaha kalian. Nah, Jadi nanti yang alumni multimedia nih bisa tuh bikin kan di tempat sekitar kita kan pasti ada masyarakat dong, ya kan? Betul. Nanti dia ada event misalnya ada lamaran nih, pura-pura kita deketin, kita tawarkan nih, gimana kalau kegiatan event lamarannya saya shoot, nggak bayar nggak apa-apa gitu dulu, kita tembak nggak bayar nggak apa-apa, jadi kita berkorban dulu lah, kita shoot, kita setting yang rapi, kita bikin videonya dari A sampai Z yang betul-betul dia bisa menikmati video itu. Kan video yang bagus kan durasinya nggak panjang tapi kena di hati gitu. Iya, Misalnya 5 menit lah itu udah bagus banget tuh. Jadi kita bikin video 2 jam tuh orang nggak akan nonton. boring juga kan? Ya, kecuali di bioskop. Iya. Ya kan? Kalau di rumah juga nggak bisa nonton 2 jam di rumah karena sebentar makan Indomie, sebentar kencing, sebentar apa segala macam, akhirnya nggak fokus nonton. Seperti itu. Nah, makanya dengan trik seperti itu teman-teman dari alumni multimedia ini bisa tuh menawarkan ada event apapun. Ya, kasih durasi 5 menit lah atau 10 menit seperti itu. Nanti kita kasih nih hasilnya. Berapa nih? Free Bu. Nah, baru kita kasih kartu nama ke ibu itu. Itu loh, kartu nama. Ya, itu namanya digital marketing. Bagus tuh guys, bisa pelajarin nanti digital marketing strategi Pak Suryo langsung. Iya. Terus kalau dengar-dengar pengalaman katanya PNS pernah di Bandung Pak, benar nggak? Kalau PNS itu ikut pelatihan aja, bukan saya pindah ke Bandung. Jadi hanya pelatihan. Dulu saya pernah ikut namanya statistik analisis gitu, pakai matematika. Jadi saya hobi matematika. Jadi kalau teman-teman mau belajar matematika boleh hubungi saya nih. Gitu ya. Boleh tuh guys, ini loh Pak. Nah, Pak, tips Gen Z untuk jadi pekerja PNS yang baik itu gimana ya Pak? Kalau Gen Z itu kan sebenarnya itu istilah baru yang mungkin juga saya baru tahu gitu ya. Iya. Secara explore saya juga belum tahu banget persis secara detail karena saya pikir itu adalah suatu hal yang wajar. Jadi Gen Z itu adalah kalau menurut saya orang-orang yang memang sudah sangat berintegrasi dengan teknologi informasi. Kadang-kadang dia itu tidak akan balik ke rumah kalau hanya tidak
sarapan pagi. Tapi kalau handphone ketinggalan, dia akan bela-belain balik ke rumah. Iya. Nah itu ciri khas Gen Z tuh kayak gitu. Saya banget itu Pak, gitu. Baru tadi pagi saya banget gitu. Itu yang pertama. Kedua, anak Gen Z itu akan kelihatan uring-uringan kalau nggak megang smartphone di area publik. Iya. Seperti di mall, di halte busway. Coba deh teman-teman nggak megang ini di 1 jam aja, udah kayak jangkrik kan? Iya betul banget. Bingungan tuh. Apalagi wifi-nya mati Pak. Jadi artinya apa? Gen Z itu adalah orang-orang yang mungkin sudah sangat kental dengan teknologi informasi. Kenapa? Karena teknologi informasi itu fenomenanya adalah faster, smarter, dan flatter. Gitu, Master. Ya, Oke. kalau smarter kan jelas dia cerdas kan, bisa kita tanya apapun itu. Jadi kalau kita mau pergi kemana nih, kan mungkin teman-teman nggak pernah nanya cuaca kan? Enggak. Misalnya gini contohnya, saya beri contoh nggak apa ya? Nggak apa-apa. Misalnya gini contohnya, misalnya saya mau ke Bandung nih. Cuaca hari ini di Bandung. Suhu di Bandung saat ini 25 derajat disertai hujan ringan. Jadi kita bisa nanya juga tuh, misalnya. Tapi kita nggak misalnya gimana cowok gue nih, itu nggak bisa. Karena itu sudah pribadi kan. Gitu. Iya. Tapi hal-hal yang sifatnya umum yang bisa dilacak oleh sensor cuaca itu bisa dengan menggunakan ini. Oke. Jadi orang-orang luar negeri itu sudah sangat memanfaatkan ini ketika dia pergi. Nah, hanya saja karena gadget ini tidak terlalu perhatikan hal kayak gini mulai. Karena kamu kalau naik motor kan pasti nggak identifikasi dulu kan motor saya siapa apa enggak kan? Iya, kalau kalau gas aja kan, nah itu yang nggak boleh Jalan sebenarnya. aja. Gitu. Jadi bisa nanya aja sama dia, gimana motor gue nih? Gitu. Oh, Nanti dia ngasih tahu cek ini gitu. bagus juga tuh inovasinya berarti ya Pak. Itu yang disebut dengan smarter. Kalau faster sih udah jelas lebih cepat. Yang saya kirim WA, 2 detik udah sampai kan? Betul Pak. Kalau flatter, Filter apa itu? apa coba? Kalau bahasa Indonesia flat apa? Data. Flat. Iya. Nah itu terkait dengan teknologi komunikasi itu kayak video call. Jadi kalau kita ngomong sama teman kita di Bandung kan seolah kita berada dalam satu bidang data. Oh, Itu maksudnya oke. gitu. Kayak disebut dengan flat. Smarter udah, letter. Smarter, lebih cerdas. Jadi handphone ini identitas kehidupan kita sekarang. Orang kayak beli tiket pakai handphone, Iya. beli apa pakai handphone, curhat pakai handphone. Orang tuanya nggak pernah dicurhatin. Pak, apa tuh? Kasih 3 kata dong Pak, kalau boleh tahu buat untuk PPKPI ini Pak. Untuk apanya? Untuk sponsor aja buat iklan bisa lah Pak. Kalau menurut saya sih sebetulnya kalau buat PPKI buat pesertanya atau buat instruktur nih? Buat pesertanya, Pesertanya, biar ya. semangat untuk daftar di sini Pak. Yang pertama disiplin, Oke. sungguh-sungguh dan inovasi. Disiplin, sungguh-sungguh, dari inovasi. Sangat bagus sekali. Inovasi itu artinya apa inovasi coba? Perubahan? Pembaruan. Temuan baru yang jelas. Oke, gitu. Temuan baru. Jadi kayak bikin apa ya? Bikin desain tuh jangan ngikutin orang-orang yang lama dong. Nah, Iya, kita harus punya yang temuan baru. baru, inovasi itu. Mantap. Gitu. Kalau untuk instruktur gimana Pak? Kalau instruktur ya semua orang tuh punya gaya masing-masing ya, punya karakter masing-masing gitu. Dan itu saya jamin tidak akan bisa saya paksakan. Tapi yang jelas bahwa mengajar itu perlu yang namanya metodologi itu. Metodologi, itu oke. adalah cara mengajar, cara mentransfer ilmu ke peserta, itu yang penting sebetulnya. Hmm. Jadi ada istilah konotasi A, B, C, D. Audience, behavior, kemudian comprehensive dan degree. Agree, oke. Jadi kita nggak bisa pukul rata kepada peserta tuh kamu harus bisa itu nggak bisa. Jadi kita harus lihat situasi peserta seperti apa. Gitu. Harus lihat situasi juga Ya, Pak. Oke. Oke. Terakhir. Pertanyaan terakhir Pak, gimana Pak cara bergabung di PPKPI Pak? Untuk jadi peserta dulu Pak sebelumnya. Biasanya kalau kita kan publisnya di Instagram tuh, Iya. ada link pendaftarannya kan Iya. ya. Daftar, nanti pilih kejuaraannya apa yang diminati gitu. Baru kemudian ada undangan untuk seleksi. Oke. Nah, dari seleksi itu nanti akan dipilih biasanya 20 peserta kalau reguler. Nah, Tiap seperti itu. jurusan. Nah, Setiap harus- jurusan. harus menyiapkan dulu persyaratannya seperti fotokopi KTP, Iya. ijazah dan pas foto, biasanya seperti itu. Oke. Kalau yang instruktur Pak, gimana Pak Kalau instruktur? itu tuh untuk mengajar di sini, Iya. Iya. yang ASN atau non ASN?
Seperti Bapak. seperti Bapak atau gimana, saya nggak begitu paham Kalau saya deh. dari Pemda DKI memang Oh, ada di dua-duanya? Ada di kelasnya. Oh, Dari Pemda dua-duanya? DKI sebagai PNS ya. Oh itu dari Itu ada pendidikan dan latihannya. Oke. Kita latihannya tuh di Sives di Bekasi. Itu sebagai ASN ya Pak? Iya. Kalau misalnya yang non ASN Kalau Pak? ASN biasanya kita rekrut berdasarkan pengalaman dia secara praktisi. Oh, Saya oke. ke Pak Murli kan dari perusahaan tuh, Iya. Pak siapa? Naris. Osa, Pak Osa. Pak Osa? Pak Osa juga dia kan non praktisi. Iya. Jadi dia punya portofolio yang memang bisa diandalkan untuk mengajar di tempat kami. Oh, ada experience juga dia ya Pak? Iya, Iya. dia praktisi. Oke. Nah guys, bisa lewat Instagram atau lihat di YouTube kita di PPKPI. Atau boleh WA saya langsung nggak apa-apa. Oh iya, ke Bapak Handphone boleh. saya terbuka 24 jam. Kapan lagi kan bisa Mantap. langsung Tapi jangan nanya, Mas Dulu saya nggak bisa tidur gimana nih? Waduh, dicurhat. terlalu pribadi ya gitu Pak. Gitu, jangan Pak. curhat-curhat juga. Cuman boleh nanya-nanya tentang KPI Boleh. sama Nah. Pak Suryo langsung. Materi boleh. Iya, boleh materi. itu. Oke. Itu saja, Pak. Apa tuh mungkin terima kasih Pak atas Baik. sambutannya telah datang kemari juga Pak. Semoga pendengar lebih semoga- semangat nih, Iya, karena Pak. Bapak apalagi mau pensiun nih Pak. Aduh, Iya, sayang banget nih Pak. Pak. Nggak bisa ketemu lama lagi kita juga Pak. Gitu. Oke teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan YouTube PPKPI. Saya Sofi selaku host. Saya Diaida, co-host. Kami mengucapkan sampai jumpa. Bye-bye. Dadah.